Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, semoga pemirsa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, sehat lahir, sehat batin, sehat fisik jasmani, sehat rohani, kemudian juga sehat ekonominya. Dan pemirsa sekalian, tadi saya sudah menjelaskan kepada pemirsa di pintu masuk makam Sunan Ampel dari depan tadi gapura. Nah, sebelum saya ke makam Sunan Ampel dan makam muridnya Mbah Sohaji atau Mbah Bolong, terlebih dahulu pemirsa saya ajak ke makam Mbah Soleh. Tolong itu diberitahu, Mas. Nah, diperlihatkan. Nah, ini makam Mbah Soleh. Ini adalah salah satu waliullah, walinya Allah, kekasih Allah, yang merupakan salah satu murid dari Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Nah, Mbah Soleh ini pemirsa, ini bisa dapat pemirsa saksikan jumlah makamnya itu ada 9 pemirsa, sesuai jumlah Wali Songo. Nah, ini banyak sekali peziarah yang berdoa di sini untuk ngalap berkah lah istilahnya di makam Mbah Soleh ini. Nah, terlebih dahulu saya ceritakan kepada pemirsa, siapa itu Mbah Soleh pemirsa sekalian. Ini mengapa makamnya itu kok bisa ada 9? Padahal itu ada jenazahnya semua pemirsa. Satu orang kok bisa? Karena beliau wali. Wali memiliki salah satu keistimewaan yang disebut dengan karomah. Sebagaimana Nabi memiliki keistimewaan yang bernama mukjizat. Kemudian juga kalau tanda-tanda kenabian, calon Nabi atau Rasul itu namanya irkhas. Seperti Rasulullah dulu dipayungi oleh awan atau mendung begitu ya. Ketika diajak pamannya Abu Thalib berdagang dari Mekah ke Syam atau ke Suriah atau ke Syria. Nah, kemudian kalau orang yang alim tapi bukan wali, itu keistimewaannya namanya maunah, itu pertolongan dari Allah. Ya, misalnya orang tua dalam kebakaran misalnya secara akal sehat tidak bisa menjebol tembok tapi bisa menjebol tembok untuk menyelamatkan diri. Nah, itu merupakan maunah. Sedangkan wali memiliki keistimewaan namanya karomah. Nah, Mbah Soleh ini merupakan salah satu waliullah, kekasih Allah pemirsa. Nah, keistimewaannya begini. Beliau salah satu murid Sunan Ampel yang melakukan pekerjaan setiap hari membersihkan Masjid Ampel. Tolong diperlihatkan, ini adalah Masjid Ampel yang tadi saya jelaskan. Masjid yang berada di komplek makam Sunan Ampel. Masjid ini sangat luas. Nah, Mbah Soleh dan merupakan masjid tertua, Mas, ini. Salah satu masjid tertua di Indonesia ini. Khususnya di wilayah Jawa Timur, di kota Surabaya. Nah, Mbah Soleh ini pemirsa sekalian, beliau ini adalah biasa membersihkan makam makam Masjid Ampel ini. Beliau kalau membersihkan sangat bersih sekali, hampir tidak ada kotoran termasuk debu, sehingga para jamaah yang sholat di Masjid Ampel ini itu nyaman, terutama ketika sujud begitu tidak ada debu. Nah, suatu ketika Mbah Soleh ini meninggal dunia atau wafat, ya wafat, kemudian dimakamkan di sini pemirsa sekalian yang sebelah sana, agak barat, dimakamkan di sana. Nah, kemudian Sunan Ampel ketika sholat fardu, ya sholat dohor begitu, beliau kemudian merasakan Masjid Ampelnya kok kotor. Kemudian beliau bicara sendiri dalam hati, andai kata muridku Soleh ini masih hidup, pasti Masjid Ampel ini akan bersih. Seketika dengan kekuasaan Allah, Mbah Soleh hidup pemirsa. Kembali menyapu dari depan, dari pengimaman, dari mihrab, sampai menyapu bersih sekali. Setelah itu beliau meninggal lagi. Nah, setelah meninggal beliau dimakamkan lagi di sebelahnya. Besoknya begitu lagi. Ketika Sunan Ampel itu sholat, kemudian merasakan masjidnya kotor, itu bergumam, andai kata Soleh masih hidup, pasti Masjid Ampel ini bersih. Dan dengan kekuasaan Allah, Mbah Soleh kembali hidup pemirsa. Kemudian setelah menyapu Masjid Ampel sampai bersih lagi, kemudian beliau meninggal lagi. Ya tentu, kemudian setelah itu juga dimandikan, kemudian dikafani, disolatkan, dan dimakamkan lagi sampai 9 kali. Mengapa sampai 9 kali pemirsa? Karena di hari yang ke-9 itu Sunan Ampel sendiri atau Raden Rahmat itu wafat. Atau sehingga apa? Sehingga jumlah makamnya 9. Mungkin ini juga berkah dari Allah ya. Karena angka 9 ini termasuk adalah jumlah wali songo ya, yang merupakan tokoh-tokoh waliullah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ini pemirsa. Artinya pasca kerajaan Demak ya,
pasca kerajaan Majapahit maksud saya. Setelah itu berdiri kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama kali di Indonesia. Kalau kerajaan Islam yang pertama kali di Indonesia itu adalah Samudra Pasai. Ini sudah ramai sekali dengan peziarah pemirsa. Kenapa saya ajak dulu pemirsa ke makam Mbah Soleh? Karena ini langsung dari depan tadi kita belok kanan pemirsa. Sedangkan nanti di makam Sunan Ampel kita harus belok kiri dulu ya. Sebelum video ini saya tutup pemirsa sekalian, saya ajak pemirsa untuk melihat dari dekat makamnya Mbah Soleh. Semoga dengan berdoa di makam beliau ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan berkah dari para wali. Tapi intinya kita berdoanya kepada Allah pemirsa, bukan kepada makam. Oke, saya ajak pemirsa. Ini adalah makam yang terakhir. Pemirsa bisa saksikan jumlah makam beliau ada 9 ya. Kok bisa? Lah itulah yang membedakan manusia biasa dengan kekasih Allah pemirsa. Makam ini persis terletak di utara Masjid Ampel. Ya. Di sana ada makam, sekilas saja saya beritahu, di sana ada makam pahlawan nasional juga, yaitu Kiai Haji Mas Mansur ya. Salah satu ulama yang ikut berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ini dari samping, Mas. Makam Mbah Soleh pemirsa sangat panjang sekali. Beliau adalah murid Sunan Ampel yang rajin membersihkan Masjid Ampel sampai bersih sekali. Sehingga ketika meninggal Sunan Ampel itu merindukan kebersihan masjid, sehingga beliau hidup lagi, kemudian meninggal lagi setelah nyapu selesai sampai makamnya 9 kali. Saya ulang lagi karena di hari yang ke-9 Sunan Ampel sendiri wafat. Ini makam yang terakhir ketika beliau wafat yang terakhir kali. Ini konon Syahdan Al-Kisah pemirsa sekalian, dalam riwayat yang kuat ini ada jenazahnya semua. Artinya makam Mbah Soleh ini ada 9. Kalau kok bisa Pak? Ya bisa, namanya wali pemirsa sekalian. Ini peziarah sedang berdoa untuk berdoa di makam Mbah Soleh ini pemirsa sekalian. Dan ini Masjid Ampel berada persis, ini makam Mbah Soleh di utaranya Masjid Ampel. Tampak para peziarah sudah mulai ramai pemirsa sekalian di area makam Sunan Ampel ini. Baiklah, saya kira demikian dulu pemirsa sekalian yang bisa saya sampaikan. Nanti pemirsa saya ajak untuk mengeksplor di makam Sunan Ampel di dalam. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.